Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Koordinator Sampipora Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili serta staf kantor Korbit Sampipora Kecamatan Wanayasa. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa menghadiri undangan rapat dinas pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga pada saatnya nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, berujung. Keempat, informasi kedinasan. Yang kelima, lain-lain. Dan yang terakhir adalah Ibu Bapak yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Urip Yunanti. Dipersilakan hadirin, mohon untuk hiduplah Indonesia Raya kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadirin, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid. Dipersilakan.
sehat bisa bertemu dalam kegiatan untuk konferensi pada hari ini. Tidak lupa selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya. Mudah-mudahan juga pula kepada kita semuanya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, perkenankan kami menyitir dari surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna idatan syukur Mindallahi asna masyara syahr. Al-akhir ayat, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut mengingatkan kita, yaitu Allah sejak penciptaan langit dan bumi juga menciptakan waktu atau bulan-bulan yang jumlahnya ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, yaitu 4 bulan yang dimuliakan, yaitu pada saat ini bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Pada bulan Dzulqa'dah kita diperintahkan untuk bertafakur, untuk merenung. Kalau dulu pada masyarakat Arab waktu itu bulan Zulhijjah atau bulan Dzulqa'dah yang kebiasaannya untuk melaksanakan perjalanan, yaitu berdagang, ada yang ke Persia, ada yang ke Sam. Pada bulan tersebut, karena orang-orang yang di luar Mekah itu berdatangan ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka berdiam diri atau bertafakur, merenung. Apa yang kita renungkan, yaitu amalan-amalan kita, apakah ibadah kita sudah baik atau sudah sesuai atau sudah sempurna. Kalau kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, sebagai kepala sekolah, untuk merenung, untuk berpikir kita menjelang akhir tahun ajaran, apakah kompetensi anak-anak kita sudah mencapai dengan sebaik mungkin, atau program-program yang sudah kita rancangkan apa sudah mencapai atau belum. Nah, kita masih ada waktu sampai dengan nanti pada akhir tahun ajaran. Pada bulan tersebut, yaitu bulan Dzulqa'dah, kita untuk merenung atau bermuhasabah, berintrospeksi diri. Apalagi dari program pemerintah yang baru saja kemarin, yaitu adanya 7 kebiasaan. Apakah sekarang sudah dibiasakan atau kembali biasa seperti sebelumnya? Jadi yang dirahmati Allah, 4 bulan itu setelah bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah yaitu ada peristiwa mereka yang sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Untuk melaksanakan ibadah
apa yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji dan sudah ada yang berangkat dan istilahnya napaktilas perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Orang yang berhaji di sana melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i dulu yang dilaksanakan oleh Ibu Hajar yang waktu itu dengan putranya Ismail ditinggal sendirian di padang pasir tanpa tumbuhan. Dan dari Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, saya tinggalkan keluarga saya, keturunan saya di daerah yang tandus dan gersang. Mohon untuk diberkahi dengan banyaknya buah-buahan. Yang kedua, doa yang kedua, ya Allah, ada sebagian manusia yang selalu condong, selalu cenderung untuk datang ke tempat haram ini, ke tempat Baitul Haram ini atau Baitullah. Ternyata sampai sekarang banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke sana. Kalau musim haji jumlah manusia itu jutaan. Kalau musim umroh terlebih lagi pada kemarin bulan Ramadan itu mungkin ratusan ribu yang datang ke sana karena dari YouTube atau mungkin siaran televisi Mekah itu pada bulan-bulan tersebut. Dan sekarang juga menurut berita orang-orang yang mendaftarkan haji pada tahun ini antri sampai 34 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menuju ke sana untuk haji ataupun umrah. Amin. Bulan yang berikutnya yaitu bulan Al-Muharram atau bulan Suro, yaitu peristiwa Rasulullah waktu itu melaksanakan hijrah, melaksanakan pindah dari Mekah ke Madinah. Itu tuntunan untuk hijrah. Monggo silakan untuk dipelajari sendiri. Yang berikutnya yang berikutnya yaitu bulan Rajab, yaitu antara atau Rajab Mudhar antara Jumadi, yaitu bulan di sana peristiwa yaitu Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Itulah 4 bulan yang dimuliakan. Maka pada 4 bulan tersebut supaya untuk banyak melakukan kebaikan sebagaimana orang-orang yang melaksanakan kebaikan di tanah yang mulia atau tanah haram yaitu di Mekah atau di Madinah. Orang-orang yang melaksanakan sholat 1 rakaat di Masjidil Haram perbandingannya 100.000 kali di masjid yang lain. Jadi rakaat di sana perbandingannya 100.000 kali di masjid sini yang kita tempati. Sangat luar biasa. Kemudian orang yang melaksanakan 1 rakaat kebaikan di Masjid Nabawi di Masjid Madinah, maka 1.000 rakaat di masjid yang lain atau di masjid atau musola yang kita tempati. Berarti sangat luar biasa. Begitu juga orang-orang yang beramal baik, kita pada bulan-bulan 4 tersebut pahalanya juga berlipat ganda. Orang-orang yang berbuat maksiat atau melakukan dosa kepada Allah pada bulan 4 tersebut, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, dosanya juga berlipat ganda. Maka dari itu mari bareng-bareng untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba dalam kebaikan. Nasrul minallah wal barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menuju acara berikutnya yaitu informasi kedinasan yang akan disiapkan oleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang kami hormati teman-teman guru yang hari ini mewakili Bapak Ibu kepala sekolah, Mbak Titi juga yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah memenuhi undangan kami yang cukup mendadak, karena memang informasi ini kami dapat kemarin sore, terus malam Mbak Wahyu tak suruh sore itu juga tak suruh membuat undangan untuk bisa hari ini kita laksanakan. Kenapa kelihatan tergesa-gesa? Karena memang waktunya tinggal hari ini. Hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, besoknya lagi hari Sabtu, Minggu, terus Senin pelaksanaan asas. Nah, kita hari ini akan membahas tentang asesmen akhir jenjang. Kan tinggal waktunya 2 hari jenengan. Hari ini dengan konferensi, besok kan rapat di sekolah masing-masing. Sabtunya action membuat perlengkapan dan sebagainya. Senin dilaksanakan, dan tak tunda kapan lagi. Besok saya ada undangan di kabupaten. Sehingga memang harinya hari ini. Tadi pagi kita sudah rapat dengan bos. Undangan jam 9. Alhamdulillah sekitar jam 10 selesai. Hari ini kita lanjut dengan undangan konferensi. Teman-teman, untuk hari ini ada beberapa informasi kedinasan yang nanti akan saya sampaikan. Ada 7. Ini ada 7. Yang pertama tentang hari belajar bagi guru. Informasi yang kedua nanti titipan dari Dinas Kesehatan tentang modul ajar TBC. Yang ketiga, koordinasi pemberantasan korupsi. Tadi juga ada masalah itu. Yang keempat, SPBN, sistem penerimaan murid kewalik SPMD. SPMD, sistem penerimaan murid baru. Ya ini konferensi kemarin sudah kita bahas, sehingga nanti tinggal endingnya, tinggal penekanannya. Kemudian yang kelima, rencana sosialisasi Kortek. Kortek itu apa? Nanti sekilas kita bahas. Tadi sudah kita musyawarahkan sebelum konferensi ini. Kemudian yang keenam tentang zakat buku. Nah, ini sih kemarin terbaik domino. Terus yang ketujuh, gongnya dan intinya hari ini adalah tentang asesmen akhir jenjang. Sehingga memang kami mengharapkan di grup itu untuk woro-woro jangan sampai hari ini ada sekolah yang tidak menghadiri kegiatan ini, karena sangat penting dan urgent. Kalau hari ini nggak hadir, maka Senin saya yakin mengsah-sahe. Padahal itu kan Senin itu hari yang sangat penting, itu gantinya ujian langsung loh, menentukan kelulusan tidaknya kan hari Senin besok. Alhamdulillah baru akan tak absen Pak Joko. Ya, ini kelihatannya sudah semua hadir apa ya? Ya, ada saja. SDN 1 Balaiasa, satu pesantren, ada 1 Jatilawan, ada edukasi tadi, 1 Pagi Gunung, Punten, 1 Pandasari, 1 Mbak Cici ya, 1 Pandasari, 1 Dauan, ada Karangtengah, tadi ada Pak Santowi, 1 Wanaraja, ada Swida, baru saja ya, dan ini pas, dan saya pas ada SDN Balut, ada juga Tempuran 1, ada 1 Penanggungan, ada
Jakarta. Alhamdulillah ujian yang bisu. Alhamdulillah senang banget aku ya. Dua Jatilawang, dua Jongge ada, dua tiga Wanayasa. Iya, kita tadi di belakang. Tiga Wanayasa, dua Pati Gunung. Oh, bukan ya, alhamdulillah. Dua Pati Gunung, dua Pandansari. Oke, dua Pandansari, tiga Wanaraja. Kelihatan ya? Di grup KS komentar tidak? Kalau di grup kedinasan kan nggak komentar, bukan di grup khusus KS. Wah, ini lah ketinggalan info. Ya saya nggak tahu info, naik sih nggak tahu info yang ada sekolah dan anak-anak. Iya. Tiga Wanaraja Brumade. Iya. Terus ya dua Panengan sudah ya, tiga Jatilawang ada, dua pesantren, ada yang mewakili dua pesantren. Terus dua Wanaraja sudah ya, Susuan sudah, Kasimpal sudah, dua Tempuran sudah, dua Dawan tadi ya, dua Dawan ya, dua Dawan. Nah, lego saya ya loh kita. Oh iya. Iya, kan kemarin disuruh mengguru ya, kita mau PMT kan, nanti tinggal satu mungkin lagi OTW. Kalau OTW sih kita alhamdulillah ya, kita khawatirnya bukan nggak baca info di kedinasan, info di khusus KS kan, dan di ketinggalan informasi, dan akhirnya akan menjadi ganjaran kita bersama. Baik teman-teman, untuk kita mulai saja informasi yang pertama tentang hari belajar bagi guru. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah sudah mendengar, kan beberapa waktu yang lalu memang saya menjafri teman-teman yang di ketua KKG, ketua KDKS, ketua KGPAI, agama, guru kelas. Nah yang belum tentu memang yang TK, karena info awal TK tidak, ternyata info kemarin TK juga iya, sehingga berkaitan dengan ini masing-masing kelompok belajar ada K3S, KKG itu disuruh membuat jadwal kegiatan dan akan dimonitoring dari kabupaten. Alhamdulillah yang untuk SD kemarin sudah setor semua, dan hari ini di Yayasan Raja ya ada kegiatan KKG di SD 1 Wanayasa. Saya diundang tapi waktu barengan dengan ini memang saya izin. Nah, berkaitan itu teman-teman, kebetulan ini ada Mas Sato juga ya, Mas Sato kan ketua KKG juga ya. Kemarin yang dengan kirim yang teman-teman lain ada juga Pak Darsono yang KDKS sudah langsung kita kirim ke kabupaten. Hanya memang kemarin pas kumpulan kemarin itu juga disampaikan lagi untuk masing-masing kelompok kerja itu untuk bisa membuat jadwal secara rinci sampai Desember. Nah, misalnya kan ada kemarin kan hanya baru tiap hari Selasa, tiap hari Kamis, nah disuruh membuat, kan ini ada beberapa hari Kamis, beberapa hari Selasa sampai Desember. Kalau misalnya kok kebanyakan buat nanti rakop benang sekolahan, dia ada toleransi yang misalnya untuk Mei ini 1 kali, maksudnya sih Juni mungkin nggak sempat ya, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan dan sebagainya sampai Juli untuk membuat jadwalnya lebih rinci. Itu kayak Mas Ano yang kemarin sudah kita kirimkan yang belum ada itu. Oke, dan Pak Darwis siap nantinya wis ayo bareng. Terus berikutnya informasi yang selanjutnya adalah titipan dari tentang modul ajar TBC. Nah nanti ini akan saya kirim di grup kedinasan untuk brosur dan pamfletnya. Tak kira-kira modul itu banyak banget itu, ternyata tak klik itu hanya kayak pamflet itulah. Nah nanti dengan bisa menyampaikan ke monggo, nanti Bapak
Monggo, selamat datang. Alhamdulillah sehat Pak. Tadi Kabupaten juga ada sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian, nah ini adalah surat yang sudah saya kirim ke jenengan di info kedinasan koordinasi pemberantasan korupsi. Saya yakin mungkin sudah ada yang buka, tapi saya juga yakin mungkin ada yang belum buka. Tak kirim kemarin atau tadi pagi ya? Oh tadi pagi ya, suratnya memang tadi pagi terus tak ya ini baik. Teman-teman, berkaitan dengan koordinasi pemberantasan korupsi, ini kita merangkum dari surat yang sudah saya share ke grup kedinasan ini. Yang pertama, diharapkan kepala satuan pendidikan, berarti kepala sekolah ya, melakukan identifikasi berdasarkan kepemilikan dan pengamanan dokumen terkait tanah bangunan yang dipakai oleh sekolah. Nah ini penting, sekolah dari dokumen pertanahan harus disimpan baik-baik. Jangan sampai kasus Jati Lawang 4 terulang lagi. Sekolah wis dibuat berpuluh-puluh tahun, kemudian diminta oleh yang mengaku punya tanah. Nah itu kan jadi partner kan, jadi keren banget, ya kan? Memikirkan tanah itu loh, mas banget tapi santai habis. Gajinya loh, kali lolet loh, baru mulai. Karena apa? Karena dia banyak dikejar-kejar oleh yang mengaku punya tanah, dan karena pihak desa maupun ada sekolah tidak punya dokumen resminya, dokumen hibahnya, dan hibahnya yang uyak-uyak itu, ya secara hukum kalah. Akhirnya memang sekolah mau nggak mau merelakan sekolah yang sudah dipakai berpuluh-puluh tahun diambil alih oleh pihak itu. Dan alhamdulillah kabupaten sudah sedikit membantu meningkatkan beban dengan membangunkan dua lokal ya Pak, dua lokal sehingga anak-anak sudah bisa pindah di dua lokal itu. Tapi yang bangunan lama kan sampai saat ini masih dikejar-kejar terus itu Pak. Makanya Pak Narno agak pusing juga, saya juga kasihan banget dengan Pak Narno. Nah, mohon teman-teman SD lain kalau punya dokumen kepemilikan tanah benar-benar disimpan dengan baik, syukur digandakan jenengan punya arsipnya, satu di sekolah, satu di bawah uang mungkin ada kasus apa jenengan ini loh saya punya dokumennya kepemilikan tanah atau mungkin dokumen hibah atau dokumen apalah gitu. Nah, ya, dan
membuat kan pernah kehilangan di bawah itu ya Mas. Nah itu makanya fungsinya minta lapor ke polisi kan untuk minta surat kehilangan sehingga di aset bisa dilampirkan. Ya itu saja belum tentu ACC kalau nggak begitu ya. Tapi kan sudah ada bukti hilang. Nah kalau nggak ada bukti hilang ya kita harus mencari bagiannya. Misalnya kursi orang itu dari sisi ini apa-apa ya kan bisa kursi sisi orang-orang jadi harus ada ujungnya sih. Nah sehingga di gudang ini banyak sekali rongsok-rongsok dari zaman dahulu kita nggak berani merongsok kan, nggak berani menjual, nggak berani membuang karena memang tidak dibolehkan sampai akhirnya sebelum dihapus dari catatan aset daerah kita nggak boleh membuang. Walaupun jadi segi tempat tapi apa boleh buang. Dilarang membuang, membakar dan memusnahkan barang milik daerah yang sudah dalam kondisi rusak berat, karena dalam proses penghapusan harus ada fisik barang yang diusulkan. Misalnya mesin ini mau diusulkan penghapusan, juga harus ditunjukkan ke BPKAD barangnya, sehingga kita memang di gudang itu banyak usulkan yang kita tidak berani membuangnya. Nih, nah nanti berkaitan dengan barang ini Mbak Pipin selaku yang mengurus barang tingkat kecamatan akan lebih memahami ini. Nah, dengan ada hal-hal yang bingung atau hal-hal yang dengan kok ragu-ragu bisa konsultasi ke Mbak Pipin. Nanti setelah acara lain-lain mungkin Mbak Pipin kan nambahin berkaitan dengan aset dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya karena intinya belum sampai. Kemudian teman-teman, informasi berikutnya tentang SPMD. Salah terus. SPMD, sistem penerimaan murid baru. Kemarin Bu, SPMD sebenarnya. Nah, ini infonya sama dengan konferensi kemarin yang detail itu loh, ada SK dan sebagainya. Hanya ini tandanya penekanannya ini. Untuk yang menyediakan kuota lebih dari satu rombel untuk memastikan ketersediaan ruang, meja kursi dan gurunya serta dakodiknya juga untuk disesuaikan. Dakodiknya ini terutama ini demi keamanan. Dakodik ini salah ketik. Iya, disusun nggak ini mau sih dakodiknya untuk bisa disesuaikan. Misalnya jenengan kok Vanessa 1 mau menerima 2 rombel, nah berarti Vanessa 1 harus menyediakan ruang kelasnya, menggunakan perpus, gudang, musola atau apa. Iya sih penting menunggu pembelajaran. Tapi jangan ruang mau saat gelaran kan harus ada kursi, meja, karena zaman sekarang nggak apa ya juga nggak layak tanpa meja kursi yuk gelaran. Royo suwe-suwe bocahe bengkel. Gurunya, nah harus ada gurunya juga. Terus nek kuwi kok wis terpenuhi lah jenenge didapatnya menyesuaikan nggih. Operator lebih tahu hari ini tentang menyesuaikan ini. Itu tentang SPND. Lanjut nggih. Nah, berikutnya yang kelima, rencana sosialisasi Kortek. Ojo salah Kortek. Kortek itu apa toh? Kortek itu sebuah aplikasi baru kaitan dengan pajak. Ini kaitannya dengan keuangan bos. Sehingga para teman-teman biara bos itu kalau ingin membayar pajak sekarang
Kalau enggak pengen itu ya nanti bisa libur dengan negara. Saya penting teman-teman kepala sekolah punya emailnya, email yang pribadi yang untuk kaitannya dengan pajak itu disiapkan, bukan sewaktu-waktu teman-teman sudah ada minta jenengan sudah mengirim. Jangan sampai teman-teman minta jenengan malah bingung. Orang yo saya tadi yo pakai emailnya, itu email yang berkaitan dengan perpajakan. Nah, ini teman-teman jelas tentang kortek. Kita lanjut. Nah, ini tentang zakat buku yang tadi beberapa lalu sudah baik. Caranya ngomong mensuri sekali apa nah, tadi itu sudah dipakai sebenarnya saya dengan kabupaten untuk hari ini dan sampai jam 13, tetapi saya menawar di grup itu, Mbak, mohon maaf insya Allah pada saat besok karena sampai hari ini belum terkumpul. Dan tadi saya cek ke Mbak Wahyu itu baru sekitar 3 SD atau berapa, tapi tadi terus tambah beberapa. Terima kasih yang tadi sudah menyusul. Mungkin kalau sekarang ya sudah sekitar 6 sekolah atau 7 ya, sekitar itu. Nah, kaitannya dengan ini karena saya sudah mengenyang ke kabupaten, mohon untuk saya kasih waktu sampai besok jam 10 karena hari ini, tapi saya kenyang. Lah TKP pokoknya besok kita setor laporan bulanan. Nek ditompo ya alhamdulillah. Kalau terpaksanya tidak ditompo karena sudah telat ya kita bawa pulang kembali. Nah, harapan saya karena di suratnya itu kan satu ASN satu buku, gitu mbak, diusahakan lah, bukan juga di sana ASN siapa ya yang nggak setor buku kan, paling satu buku berapa lah, ya kan, itu sedekah dan zakat lah. Dilalai mungkin jenengan kok sangat bermanfaat, dibocor uang kan jenengan dapat pahala mengalirnya, pahala jalan. Oke, berarti kita tunggu ya Bu, Pak, sampai jam 10. Telat jam itu resiko kita tinggal, karena kan kita juga bukan selalu dan sebagainya, bukan repot. Insya Allah besok Pak Yusuf sampai setor laporan bulanan, tak suruh setor buku ini. Cukup dengan yang filenya itu diisi Pak, kan ada nama ASN apa, unit kerja, nama ASN, judul buku, tahun terbit, kan hanya itu kok. Nah, nanti kita akan melihat kalau dimintai laporan kan kita bisa menjelaskan misalnya, oh ASN di warnanya saya itu sekian 100, oh ASN yang zakat buku kan sekian, kan nanti bisa terlihat. Satu buku minimal, dan saya yakin mesti diambil minimalnya, iya, minimal musik. Nah, kalau misalnya ketentuannya sih paling lama memang terbit tahun 2019. Jangan sikap kepakat ini satu kepakatnya jam rawon tahun 2019 justru penting setor, tapi ditulis deh namanya dan tahunnya. Yang tahunnya misalnya ya apa adanya nggak apa-apa lah, bisa. Itu kami tunggu sampai jam 10. Kalau siang berarti sudah kita tinggal setor. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas info berkaitan dengan hal aktual. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah inti hari ini, yaitu pedoman pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang atau yang sekarang diistilahi dengan aset. Tasdiknya harusnya ya aset. Ya, harus. Ini hukumnya apa? Aset. Asesmen sumatif akhir jenjang ini cara gampangnya gantine ujiannya kelas 6 ya. Dulu kan ada ujian sekolah, ada apa lagi? Ada USBN, UKLIN, dan sebagainya. Saat ini cara gampangnya aset. Tapi ini agak beda, tapi hanya gampangnya rembuk lah. Nah, teman-teman, ini jadwalnya sudah saya share di grup kedinasan khusus kepala sekolah. Jadwalnya kita mulai insya Allah hari Senin. Kalau ini sudah ada visi kelihatan. Dulu kan ada hari libur yang masih masuk. Nah, ini mau info kemarin dan ini berarti sudah fit insya Allah. Ini kalau mau difoto boleh. Senin
Jadi bisa dicermati kembali. Jadi seperti biasa hari pertama PAI, terus pendidikan Pancasila, hari ketiga bahasa Indonesia, 4 matematika, hari Jumat mulai Daur Ayu, hari Sabtu PJOK, hari Senin pendidikan ilmu pengetahuan alam, PNI bangun dan sosial, hari Selasa mulai bahasa Jawa, hari Rabu pendidikan seni dan budaya serta bahasa Inggris. Bagi yang memiliki kurikulum dan mengajarkan ini memora ya berarti juga lata bulan masuk dia oh ya berarti terbaru kemarin sih ya terbaru ya. Dan ini bentuknya PPT nanti juga tak share di PPT ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, asesmen sumatif akhir jenjang atau ASAT ini bertujuan 1. Menentukan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan pada akhir jenjang. Berarti itu kelas 6 ya. Menentukan apakah peserta didik telah memenuhi syarat kelulusan. Jadi ini juga menjadi salah satu syarat kelulusan. Kelas 6 kok ramai wiki, otomatis secara logika ya tidak lulus. Mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian tujuannya